Selamat datang di channel saya. Pembahasan kali ini mengenai Final Project User Experience. Di sini kami ada 3 orang. Untuk kelompok kami dengan Project Manager yaitu Indri Agustina 18150610008, lalu anggotanya Erik Prayoga 18150610017, dan Sawitria Kartika 18150610008. Kami akan membahas tentang aplikasi yang kami rancang yaitu Event Organizer Online. Terciptanya aplikasi I.O. online ini ditujukan untuk menjadi wadah para I.O. yang bisa menjual jasanya dengan mudah dan juga memudahkan klien untuk mencari event organizer yang sesuai harapan. Juga dikhususkan untuk mempermudah klien melihat contoh model acara yang akan diselenggarakan dan bahkan dapat melakukan permintaan khusus sesuai selera klien. Pada aplikasi ini, user experience design kami memakai metode design thinking. Alasan kami memakai metode design thinking karena metode ini membantu bagaimana cara untuk menciptakan inovasi yang menarik dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk keberhasilan bisnis. Selain itu juga tahapannya yang spesifik sehingga memperbesar peluang berhasilnya pembentukan sistem serta waktunya dapat ditentukan oleh tim kami sendiri. Ada 5, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize. Kami memetakan desain challenge pada tahap ini, di mana permasalahannya kesulitan melakukan upgrade usaha penyedia jasa dikarenakan promosi kurang menarik, dengan harapan memiliki sistem yang bisa membantu memperkenalkan usaha kepada klien dengan mudah dan menarik. Lalu fokusnya membuat sistem yang bisa menampilkan visual beserta rincian secara detail. Lalu permasalahan kedua ialah ingin memiliki acara yang berkonsep unik tetapi takut konsultasi langsung. Lalu user mengharapkan bisa melakukan perencanaan acara implan tanpa bertemu langsung dengan I.O. sebelum tercapainya kesepakatan. Lalu kita menarik fokus desain challenge-nya yaitu membuat sistem auto chat untuk konsultasi bebas terkait konsep acara dengan penyedia jasa. Lalu ada form design challenge. Di sini ada kesimpulan dari desain challenge-nya itu, yaitu merancang sistem atau aplikasi yang bisa membantu penyedia jasa event organizer melakukan promosi pada jasa yang dimilikinya dengan menyediakan sistem yang bisa memperkenalkan jasa I.O. dengan detail dan juga menarik. Lalu kami kategorikan stakeholder pada stakeholder map, di mana user di sini ialah owner jasa I.O. dan klien jasa I.O. Lalu pendukung 1 ialah tim I.O. dan pendukung 2 ialah vendor, catering, florist, backdrop, pengisi acara, dan masih banyak lagi yang untuk membantu mendukung dari tim I.O. ini untuk melaksanakan acara yang diinginkan klien. Lalu ada user segmentation. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama, behavioral segmentation, di mana seseorang yang sering merencanakan konsep tertentu pada setiap acara supaya terlihat unik dan menarik. Misalnya merencanakan konsep garden party pada acara ulang tahunnya dan atau orang terdekatnya. Lalu need-based segmentation-nya ialah seseorang yang tertarik dengan dunia event organizer dan juga senang membuat acara-acara yang terkonsep. Lalu kita tarik demographic segmentation-nya yaitu wanita dan atau laki-laki yang berusia 18 tahun ke atas yang memiliki usaha atau jasa event organizer ataupun ingin menyewa jasa event organizer. Lalu psychographic segmentation-nya ialah seseorang yang tertarik dengan dunia event organizer dan juga senang membuat acara-acara terkonsep. Lalu di sini kami mengambil beberapa pertanyaan umum dan pertanyaan yang lebih mendalam mengenai apa yang diinginkan user. Di sini ada open general dan then go deep. Di sini open general ini ada 5 pertanyaan seperti berapakah usia Anda sekarang, apa pekerjaan Anda, hobi dan goals yang diinginkan, serta langkah untuk mewujudkan cita-citanya. Lalu jika kita tarik lebih dalam lagi, pertanyaan yang kami berikan juga terdapat 5 yaitu apakah Anda sudah menikah, apakah Anda tertarik di bidang event organizer, siapa yang Anda percaya untuk membantu Anda di masa depan, kapan Anda mulai menyukai dunia I.O., dan yang terakhir, apa yang Anda butuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha I.O. Anda. Lalu kita lihat analisis kompetitornya di sini. Ada beberapa aplikasi event organizer yang ada di Play Store, tetapi ada satu aplikasi yang mirip dengan sistem yang kami bangun yaitu Event Planner Quest, To Do, dan Budget Management.
Setelah dianalisis, pada aplikasi ini melakukan planner atau rancangan sebuah event secara mandiri dengan menginput apa saja yang dibutuhkan dan juga menginput nilai budget yang dimiliki. Bisa disimpulkan, aplikasi ini digunakan untuk mengira-ngira acara yang bisa dibuat dengan budget yang dimiliki, tetapi tidak ada gambaran atau tema yang disuguhkan dan juga tidak bisa melakukan konsultasi secara langsung dengan pemilik jasa I.O. Rating dan ulasan yang diberikan pada aplikasi ini cukup baik, dan juga mereka menuliskan bahwa aplikasi ini cukup membantu mereka dalam melakukan perencanaan sebelum membuat acara. Pada aplikasi ini kami mengambil dua sampel dari user dengan nama samaran. Yang pertama ialah Jessica Jason. Di sini kita lihat umurnya 21 tahun dan dia bekerja sebagai mahasiswa. Goals yang dimiliki Jessica Jason ialah lulus tepat waktu, menjadi entrepreneur muda yang sukses, memiliki usaha di bidang kuliner dan event. Lalu keluhan dia ialah banyak sekali pengusaha makanan dan minuman, sulit melakukan promosi usaha yang dijalankan dan kesulitan mengatur usaha yang dijalankan. Kita simpulkan dari user persona tersebut ialah Jessica Jason ini sebagai orang yang memiliki usaha jasa event organizer. Yang dibutuhkan dari Jessica ini ialah sistem yang bisa menampilkan informasi detail terkait usaha jasa event organizer. Lalu insight-nya kita ambil ada dua, yaitu sistem yang memudahkan transaksi dan konsultasi antara pelanggan dan juga owner dengan memberikan ruang chat, dan sistem yang user friendly. Lalu untuk user yang kedua ialah Jack Rowland. Di sini umurnya ialah 30 tahun, bekerja sebagai jurnalis. Di sini kita ambil kesimpulan dari Jack Rowland. Jack Rowland ini sebagai target pengguna. Yang dibutuhkan Jack Rowland adalah aplikasi yang bisa menampilkan beberapa pilihan contoh tema atau konsep untuk acara yang diadakan. Lalu, insight-nya ada 3. Yang pertama, sistem yang user-friendly dan menarik. Yang kedua, sistem yang memudahkan pelanggan menemukan event planner yang sesuai, dan sistem yang bisa memberikan kenyamanan saat melakukan konsultasi. Setelah kami melakukan beberapa wawancara terkait apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini, kami mengambil kesimpulan pada Empathy Maps. Di sini, think and feel mereka ialah berguna pada saat tertentu saja, informasi yang disajikan sederhana, dan pelayanan pada website. Lalu, apa yang mereka lihat? Mudah digunakan dan tampilan menarik. Say and do yang kami simpulkan ialah mereka menganggap wawancara yang kami lakukan ialah media promosi dan mereka kurang tertarik. Kami melihat dari sudut pandang kami bahwa mereka ini kebanyakan ialah introvert dan terdapat juga orang yang senang membagikan pengalaman. Apa yang mereka dengar? Perkembangan teknologi, penggunaan internet semakin banyak dan informasi yang dibutuhkan. Lalu apa pain mereka, rasa takut mereka ialah takut diretas dan respon lambat. Dan gain-nya ialah pemanfaatan informasi secara maksimal dan mendapatkan keuntungan materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan define. Ini adalah skenario user dari event organizer online. Yang pertama yaitu user ingin menyewa event organizer. Yang kedua, user membuka atau mengakses website event organizer online. Yang ketiga, user mencari paket acara dengan jenis dan tema yang diinginkan. Yang keempat, user menghubungi penyedia jasa event organizer yang dituju. Yang kelima, user melakukan kesepakatan dengan penyedia jasa. Yang keenam, penyedia jasa melakukan pengaturan event sesuai kesepakatan. Dan yang ketujuh, user melakukan penyelenggaraan event. Selanjutnya yaitu user journey. Saat user ingin menyewa event organizer, action yang dilakukan yaitu mencari informasi melalui internet. Question, di mana saya mencari informasi? Happy moment, menemukan informasi yang sesuai. Pain point, sulit menemukan website event organizer online. Opportunities, membuat kata kunci dan deskripsi yang sering digunakan. Lalu saat user membuka atau mengakses website event organizer online, actionnya membuka website melalui gadget. Question, apakah website ini menghubungkan dengan penyedia jasa event organize? Happy moment, tampilan website mudah dimengerti dan menarik. Pain point, waktu memuat website lambat. Opportunities, pengoptimalan server. Lalu saat user mencari paket acara dengan jenis dan tema yang diinginkan. Action, memilih paket acara yang diinginkan. Question, apakah paket yang saya pilih sesuai dengan kemauan saya? Happy moment, produk sesuai keinginan saya, atau dapat diubah seperti keinginan saya. Pain point, terlalu banyak pilihan. Opportunities, membuat fitur penggolongan agar mudah dilakukan pencarian. Lalu saat user menghubungi penyedia jasa event organizer yang dituju.
Actionnya, beralih ke fitur chat untuk berkomunikasi ke penyedia jasa. Question, bagaimana cara menghubungi penyedia jasa? Happy moment, penyedia jasa merespon dengan ramah. Pain point, penyedia jasa tidak merespon dengan cepat. Opportunities, membuat fitur notifikasi untuk melakukan pemberitahuan. Lalu saat user melakukan kesepakatan dengan penyedia jasa. Action, melakukan konsultasi dan melakukan transaksi. Question, bagaimana saya dapat bertemu dengan penyedia jasa? Happy moment, perencanaan event sesuai dengan keinginan. Pain point, tidak tercapai kesepakatan. Opportunities, pembaharuan fitur sharing dokumen. Lalu saat penyedia jasa melakukan pengaturan event sesuai kesepakatan. Action, penyedia jasa mempersiapkan kebutuhan acara. Question, apakah biaya pengadaan cukup untuk melakukan pengaturan event? Happy moment, pengadaan dalam pengaturan event sesuai dengan rencana. Pain point, pengadaan melebihi dari perencanaan. Opportunities, penambahan fitur perencanaan tertulis dan pengingat. Lalu saat user melakukan penyelenggaraan event. Action, user mengadakan event. Question, apakah pengaturan event sesuai ekspektasi saya? Happy moment, penyelenggaraan event sesuai dengan keinginan dan berjalan dengan baik. Pain point, terjadi kendala yang tidak diinginkan. Opportunities, penambahan fitur rating untuk menilai kinerja dari penyedia jasa event organizer. Lalu, masalah dan peluang. Di sini kita mendefinisikan masalah dan peluang yang didapatkan. Masalah yang pertama yaitu penyedia jasa event organizer kesulitan dalam mempromosikan usaha. Dan yang peluangnya yaitu membuat aplikasi yang menyediakan fitur untuk mempromosikan usaha event organizer online secara detail dan menarik. Masalah yang kedua yaitu beberapa orang kesulitan dalam menemukan event planner yang cocok untuk membantu mempersiapkan acaranya. Dan peluang yang didapatkan yaitu menyediakan fitur chat untuk konsultasi secara bebas online sehingga memudahkan pengguna. How my question. Insight yang pertama yaitu sistem dapat memberikan kenyamanan saat melakukan konsultasi. How might we membuat acara pengguna dapat nyaman saat melakukan konsultasi. Solusinya yaitu membuat fitur chat dalam aplikasi berbasis website. Insight yang kedua, sistem yang dapat menampilkan informasi secara detail dan menarik. How might we dapat menampilkan usaha yang dimiliki secara menarik dan detail. Solusinya yaitu membuat aplikasi yang user-friendly dan dapat melakukan pembaruan informasi secara otomatis. Tahap selanjutnya yaitu ideate, yaitu proses brainstorming. Setelah melakukan brainstorming, kita mendapatkan hasil, yaitu yang pertama, pemilihan warna yang sesuai dalam aplikasi agar menarik. Lalu membuat website desain yang simple namun elegan. Lalu membuat desain web yang user-friendly. Kemudian membuat website yang memberikan kenyamanan untuk berkonsultasi. Lalu membuat jenis-jenis acara pada bagian awal website. Kemudian membuat website yang bisa menampilkan contoh tema yang digunakan untuk referensi. Dan membuat fitur filter untuk memudahkan pencarian user. Dari ID-ID yang telah dibuat oleh masing-masing anggota, nanti akan dieliminasi dan digabungkan jika ada ide yang berhubungan. Dan hasilnya membuat website yang simple tapi elegan, yang memudahkan penyedia jasa dan klien melakukan transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi event organizer online bagian prototype. Nah, pada bagian awal ini kita bisa lihat ini merupakan bentuk dari low fidelity prototype, yaitu sketsa. Di sini kita bisa lihat yang pada gambar bagian kiri itu merupakan form pendaftaran, kemudian pada bagian gambar sebelah kanan itu merupakan form untuk login. Jadi ketika user sudah memiliki akun, maka dia bisa langsung masuk ke sistem dengan menggunakan form login. Tetapi jika user belum memiliki akun, maka diharapkan bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke form pendaftaran. Selanjutnya, ini merupakan tampilan untuk halaman utama atau beranda. Kemudian yang sebelah kanan itu gambar tampilan untuk penawaran. Nah, pada beranda ini kita bisa lihat ada menu bar atau navbar pada bagian atas, yaitu tentang beranda, kemudian tawaran dan penjual. Kemudian ada juga fitur search dan profile dari si user atau si pemilik akun. Kemudian pada bagian bawah itu merupakan contoh tema acara-acara yang
umum dilakukan di sekitar kita gitu, seperti pernikahan, ulang tahun, lamaran, dan lain-lain. Kemudian pada bagian bawah itu merupakan fitur feedback atau fitur ulasan. Jadi ketika user setelah menggunakan aplikasi ini ataupun user setelah menggunakan layanan event organizer tersebut, dia bisa menuliskan ulasannya tersebut untuk menilai semenarik apa sih, sebagus apa sih pelayanan pada event organizer ini. Kemudian pada bagian tampilan tawaran itu kita bisa lihat itu ada beberapa daftar tawaran atau produk yang bisa kita review atau bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Jadi kita bisa memilih salah satu dari produk-produk tersebut. Kemudian untuk pada bagian sebelah kiri pada tampilan tawaran ini itu ada menu filter, di mana kita bisa memfilter atau menyaring tawaran-tawaran sesuai keinginan kita, seperti sesuai acara yang ingin kita selenggarakan, kemudian anggaran yang kita punya, dan wilayah tempat kita tinggal. Jadi kita bisa memfilter tanpa harus men-scroll, mencari gitu di menu tawaran. Kemudian slide selanjutnya ini merupakan tampilan untuk detail produk atau tawaran, dan sebelah kanan itu merupakan fitur live chat. Jadi pada tampilan detail produk ini menjelaskan tentang tawaran, tema tawaran yang ada pada tawaran tersebut. Jadi si user tidak perlu menanyakan hal-hal yang memang secara umum kepada si owner atau penyedia jasa. Jadi dia bisa melihat detail produk tersebut. Jika dia menginginkan, dia bisa langsung memesan gitu. Atau kalau emang dia ingin memastikan, dia bisa menghubungi penyedia jasa itu melalui fitur live chat gitu. Di sini di sebelah kanan itu merupakan tampilan untuk fitur live chat gitu, dimana si penyedia jasa atau si pemilik tawaran tersebut, dia akan langsung merespon si konsumen atau si user jika ingin bertanya-tanya tentang produknya. Kemudian ini tampilan untuk daftar penjual dan detail penjual. Pada bagian sebelah kiri itu merupakan tampilan untuk daftar penjual, yang mana terdapat beberapa daftar penyedia jasa event organizer online. Di situ kita bisa lihat ada beberapa informasi yang dicantumkan, seperti wilayah, kemudian ada penilaian yang didapatkan oleh si penjual atau penyedia jasa. Kemudian di sisi kiri itu merupakan fitur filter pada tampilan penjual, di mana itu untuk menyaring wilayah dari si penjual. Dan untuk gambar sebelah kanan itu merupakan tampilan untuk detail si penjual. Jadi ketika kita ingin mengetahui penjual secara detail, informasi apa yang bisa kita lihat dari si penjual sehingga menarik kita untuk melakukan transaksi dengannya, kita bisa mengklik salah satu daftar penjual yang ada pada bagian sebelah kiri. Kemudian nantinya akan tampilan seperti yang sebelah kanan ini. Dia ada informasi detail tentang penjual, kemudian dia ada review atau ulasan-ulasan yang diberikan oleh pelanggannya. Kemudian selanjutnya itu ada tampilan untuk profile. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Di sebelah fitur search itu terdapat profile dari si user yang sudah memiliki akun. Jadi dia bisa melihat profilnya, di situ berisi tentang informasi singkat tentangnya. Kemudian mungkin ada foto profil yang bisa dia ubah ataupun tidak. Nah, selanjutnya ini high fidelity prototype. Sama saja, dia hanya saja ini prototype yang high gitu.
Kalau tadi kan sketsa, nah kalau sekarang ini hub fidelity. Di sini terdapat beberapa fitur seperti yang saya jelaskan tadi, ada fitur daftar, fitur login, fitur beranda, kemudian ada umpan balik yang bisa dilakukan, kemudian ada fitur untuk live chat, kemudian ada fitur profile dan lain-lain. Pada prototype ini kita bisa langsung menguji coba. Jadi kita bisa mengklik salah satu, jika kita menginginkan tawaran, kita bisa mengklik bagian atas. Tetapi satu yang bisa saya sampaikan, jika ingin menggunakan aplikasi ini diharapkan harus memiliki akun, karena jika ada mungkin ingin melihat gitu, dia tidak bisa melihat secara detail pada aplikasi ini gitu, atau dia tidak memiliki akun, dia bisa melihat tapi dia cuma bisa melihat pada halaman utama atau beranda saja, dia tidak bisa mengetahui lebih lanjut fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Jadi diharapkan memiliki akun terlebih dahulu. Kemudian tahapan testing. Tahapan testing ini kita menggunakan 5 partisipan. Kita meminta review kepada 5 partisipan yang merupakan kita sudah meminta 5 partisipan untuk mereview aplikasi kita melalui prototipe yang ada. Di sini ada Cut Nurdiana. Dia merupakan ibu rumah tangga, tetapi selain itu dia pekerja di salah satu perusahaan BUMN. Kemudian ada Romadi, dia juga merupakan pekerja juga yang memiliki keinginan memiliki usaha sendiri. Kemudian ada Nesa Arsela, di mana itu merupakan pelajar dari sebuah universitas, di mana dia tuh sangat sibuk sekali organisasi, jadi dia menginginkan sesuatu yang bisa menghandle ketika dia memiliki sebuah acara. Kemudian ada Risma Sari, dia sebagai ibu rumah tangga yang memiliki fashion atau memiliki kegemaran dalam dunia fashion ataupun dunia yang sedang viral-viralnya gitu. Kemudian ada Nas Farid Arya, itu merupakan pelajar dari salah satu SMA di Bandar Lampung. Kita sudah melakukan uji coba kepada 5 partisipan umum tersebut untuk menguji coba pada aplikasi kita. Jadi kita memberikan prototipenya, kemudian setelah itu mereka uji coba, kemudian kami berikan form pertanyaan, form yang bisa mereka isi gitu. Jadi dari partisipan ini kita pertamanya kita memberikan prototipe yang bisa langsung diuji coba, kemudian kita memberikan form yang bisa mereka isi sesuai pengalaman mereka menggunakan aplikasi kami. Kemudian untuk partisipan yang ekspor itu kita meminta untuk direview oleh dosen kami sendiri, yaitu Ibu Trisha Septiana, dosen teknik informatika, kemudian Ibu Resti Anissa yang juga dosen teknik informatika, dan juga kawan kami mahasiswa teknik informatika semester 5, Jen Aferiansa. Sama seperti partisipan yang umum tadi, kita memberikan prototipe, kemudian mereka review, dan nantinya mereka akan memberikan tanggapan terkait prototipe yang mereka gunakan tadi gitu. Tapi ini untuk yang ekspor atau yang sudah berpengalaman atau yang sudah memiliki pengetahuan. Jadi mereka mereview
bukan mereview usability testing, tetapi mereka selaku partisipan untuk menguji bagian evaluation. Kemudian persiapan pengujian itu kita lakukan pada 20 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021 bertempat di Bandar Lampung. Karena situasinya seperti ini, jadi kita lakukan online gitu. Dan kita menggunakan peralatan seperti laptop atau smartphone dan juga sistem informasi berbasis Google Form untuk mengisi penilaian mereka gitu. Selanjutnya, pengujian satisfaction. Sini pertanyaan sistem usability scale itu ada daftar dari pertanyaan sistem usability scale. Seperti apakah saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi, saya merasa sistem ini rumit, saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan, saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan sistem ini, saya merasa fitur-fitur sistem berjalan dengan semestinya, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten, dan lain sebagainya terkait aplikasi penilaian tentang aplikasi kami, yaitu Event Organizer Online. Kemudian setelah kita melakukan pengujian dan mereka memberikan nilai, kita akan menghitung skor tersebut menggunakan rumus SUS. Jadi kita mencari nilai rata-rata yang ada dari keseluruhan nilai, didapat nilainya adalah 67,5. Maka kita bisa lihat skor tersebut masuk dalam kategori OK atau Grade Scale D. Artinya, secara usability, berdasarkan nilai tersebut mendapatkan penilaian acceptability marginal high. Jadi, secara usability, aplikasi kami bisa dikatakan bisa diterima secara marginal. Kemudian untuk pengujian expert, hasil yang kami sedangkan hasil dari pengujian expert itu untuk pertama untuk Ibu Trisha Satyana, pada bagian help and documentation itu kita mendapatkan nilai seperti ranknya itu 3, mana ada permasalahan tentang notifikasi pada tutorial dan help gitu. Jadi tidak ada gambaran notifikasi dan juga tidak terdapat tutorial dan help. Jadi mungkin di situ permasalahannya atau kurang. Kemudian untuk visibility of system status itu juga mendapatkan severity ranknya 3. Dari permasalahan tidak ada fitur notifikasi untuk balasan dari fitur chat gitu. Dan juga saran yang diberikan, hubungkan website dengan nomor telepon untuk memberikan notifikasi. Ya. Kemudian penilaian dari Ibu Resti Anissa untuk recognition rather than recall, itu kita severity ranknya mendapatkan penilaian 1. Permasalahan yang ditemukan, terdapat mesin pencari namun hanya untuk kata yang dicari. Kemudian untuk flexibility and efficiency of use, severity ranknya kita 0. Permasalahan belum ada alternatif dalam sistem. Kemudian untuk kawan kami yaitu Jivan Averiansa, untuk bagian visibility of system status, dia memberikan nilai severity ranknya nilai 1, dimana dia masalah yang ditemukan tidak ada fitur untuk membatalkan pesan yang telah dikirim. Kemudian untuk help user recognize, diagnose, and recover from error, severity ranknya yang diberikan itu bernilai 3, dimana permasalahan yang ditemukan belum terdapat halaman pemberitahuan jika terjadi error. Nah, selanjutnya deskripsi dan analisis. Permasalahan yang dihadapi user adalah tidak adanya kurang skenario alternatif pada sistem,
Skenario-skenario tersebut hanya untuk beberapa skenario utama, sedangkan user seringkali mendapati keluhan yang membuat skenario prototipe harus lebih dikembangkan. Melakukan wawancara kembali dan mendapati keinginan user dan kekhawatiran user setelah mereka melakukan uji coba desain ini. Kemudian, lakukan pengembangan skenario yang lebih banyak terhadap ujian. Ada beberapa kecewa terhadap prototipe yang telah dirancang karena permasalahannya kurang alternatif skenario. Jadi mungkin kedepannya kita bisa mengembangkan lagi aplikasi ini, sistem ini, kemudian kita nanti akan melakukan uji coba lagi untuk mengetahui apakah sistem ini seperti yang diinginkan user sebenarnya, seperti keinginan user sebelumnya. Jadi mungkin kita akan melakukan pengembangan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan melakukan pengujian ulang. Terima kasih telah menonton pembahasan hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.